Shalom, Shalom. kami dari Parhaladu HKBP Bandung mengucapkan selamat hari Minggu Selamat hari Minggu. dan selamat beribadah buat kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, baik yang beribadah di gereja kita ini maupun yang beribadah di tempat kita masing-masing melalui live streaming. Adapun nama minggu kita adalah Minggu Okuli, yang artinya dalam bahasa Batak, Sahetongdo mangaranapi mataku dopak Jehovah, yang dalam bahasa Indonesia, mataku tetap terarah kepada Tuhan, dengan topik dalam bahasa Batak, Marhamu bau niroha, asa unang mago, yang dalam bahasa Indonesia, bertobat, supaya tidak binasa. Sebelum kita memulai ibadah minggu kita ini, marilah kita mempersiapkan dengan segala kerendahan hati dan pikiran kita sejenak dalam saat teduh. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 10 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib.
Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui Anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang diambil dari titah ke-8 dan maksudnya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha atau niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu, memajukan usaha mereka, serta memeliharanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan sesuai hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa dan merendahkan diri untuk mengakui dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus
agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amen.
Marilah kita membaca epistel firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 55 ayat 6 sampai 9. Yang kita baca secara bergantian, jemaat membaca ayat yang ganjil. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Mari kita mendengarkan warta jemaat Minggu Okuli 20 Maret 2022. Yang pertama, jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 telah meninggal dunia Boyke Butar-Butar, anak dari keluarga Sintua Edison Butar-Butar almarhum, Ibu Aspita Tiambun Borusitorus almarhum, tutup usia 50 tahun 6 bulan, beralamat di Jalan Dirgantara 7 nomor 12,
Gempolsari daerah 7 Pajajaran. Kita doakan supaya keluarga cepat terhibur. Yang kedua, anggota jemaat baru. Mulai minggu ini 20 Maret 2022 telah menjadi anggota jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata, yaitu keluarga Patar MN Sitorus, Ibu Kartika SM Boru Sihombing dengan 3 orang anak dari Gereja HKBP Cijantung, Resort Cijantung. Alamat sekarang di Jalan Wastu Kencana nomor 20, masuk daerah 7 Pajajaran. Yang ketiga, jemaat titipan pengembalaan. Mulai minggu ini 20 Maret 2022 telah menjadi jemaat titipan pengembalaan di Gereja HKBP Bandung, yaitu Hana Safira, jemaat HKBP Palembang, Resort Palembang, beralamat di Jalan Sukasenang 5 nomor 19A Cikutra, masuk daerah 3 Dago. Yang keempat, persembahan untuk tanggap bencana Distrik 18 Jabarteng DIY. Pada kebaktian hari ini, setelah selesai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop yang telah dibagikan untuk tanggap bencana Distrik 18 Jabarteng DIY. Bersukacitalah kita dalam memberinya. Setelah pembacaan warta jemaat ini, kita akan mendengarkan penjelasan dari tim tanggap bencana. Yang kelima, acara pertanyaan Bona Tahun Seksi Perempuan. Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 bertempat di Begonia Hills akan diadakan acara pertanyaan Bona Tahun Seksi Perempuan yang dipimpin oleh Pendeta Jason Simanjuntak STHMM. Kita doakan semoga acara tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang keenam, periodisasi seksi-seksi HKBP Bandung. Periodisasi seksi-seksi pada Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia HKBP Bandung dilaksanakan pada bulan Maret 2022. Pelaksanaan periodisasi seksi-seksi tersebut dipimpin oleh ketua dewan masing-masing. Semoga pelaksanaan periodisasi berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Berikutnya kami serahkan waktu kepada tim tanggap bencana distrik. Shalom. Horasma dihita saluhutna. Horas. Yang kami hormati Amang Pendeta Purba dan seluruh parhalado yang kami kasihi jemaat HKBP Bandung. Saat ini kami mohon izin berdiri di sini sebagai sekretaris dari Tanggap Bencana HKBP Distrik 18 Jabarteng D. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kepengurusan tanggap bencana yang disingkat dengan TAB di HKBP telah lama ada, yang menunjukkan bahwa HKBP adalah salah satu gereja yang terbesar di Indonesia yang mempunyai visi menjadi berkat bagi dunia yang harus berperan ikut membantu pemerintah dan bekerja sama dengan masyarakat untuk peduli ikut serta berperan dalam hal pencegahan penanggulangan bencana alam yang terjadi di negara kita, Indonesia yang tercinta ini, baik sebelum maupun saat ini setelah terjadi bencana alam. Karena kita tahu bahwa negara kita ini termasuk juga di distrik kita adalah suatu negara atau daerah yang rawan bencana, baik berupa gempa bumi, gunung berapi yang meletus, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran, dan lain-lainnya. Seperti himbauan dari pimpinan pusat HKBP, diharapkan juga perlu di setiap distrik HKBP
dibentuk tim tanggap bencana itu. Maka untuk itu di Distrik 18 Jabar Tengdi ini telah terbentuk kepengurusan tanggap bencana yang dilantik pada awal tahun 2021 yang lalu di gereja kita, yang personilnya terdiri dari perwakilan beberapa gereja yang ada di distrik ini dan telah membuat program kerja yang telah disahkan pada Sinode Distrik yang diadakan pada bulan Desember 2021 yang lalu. Maka untuk mendukung program tersebut tentu membutuhkan dana, dan melalui Sinode Distrik telah ditetapkan bahwa pada tahun 2022, tepatnya hari ini 20 Maret 2022, di setiap gereja di Distrik 18 Jabar Tengdi memberikan persembahan ke depan sebagai dana untuk mendukung program tanggap bencana. Kami dari pengurus tanggap bencana memohon kepada Amang, Inang, dan saudara-saudara yang terkasih untuk dapat memberikan sebagian berkat Tuhan untuk dapat mendukung program dari kepengurusan tanggap bencana, baik material maupun moral, begitu juga doa agar apa yang sudah diprogramkan boleh berjalan dengan baik, sehingga kepedulian kita untuk ikut serta secara aktif dalam penanggulangan bencana alam, yaitu membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam, begitu juga dalam hal pencegahan berupa pelatihan penyuluhan kepada jemaat maupun relawan untuk memberikan pengetahuan yang harus dilakukan apabila terjadi bencana alam di sekitar kita, dan langkah apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana alam. Demikianlah penyampaian kami. Atas perhatian dan partisipasinya kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan yang memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Shalom. Shalom. Marilah kita menyerahkan persembahan untuk Huria 1A dan 1B sambil menyanyikan buku ND nomor 379. Ora
Dame ni debatana sumurung sian salhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Minggu Okuli, tertulis dalam kitab Lukas pasal 13 ayat 1 hingga ayat 9, saya akan bacakan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, setiap jam 00 tanggal, kalau jam 00 nggak ada tanggalnya ya, antara tanggal 31 Desember dengan tanggal 1 Januari, jam 00. Selalu kita membuat acara tahun baru di sana. Bersyukur atas kasih Tuhan yang kita terima, bahwa tahun yang sudah lewat itu Tuhan berikan hikmat bagi kita, Tuhan pelihara hidup kita, Tuhan jaga kita, bahkan bla 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 bla. Tuhan lengkapi kebutuhan kita, dan berdoa berharap kepada Tuhan untuk tahun yang akan kami jalani ini. Tuhan, Engkau juga beserta dengan kami dan kami akan menjalaninya menjadi sukacita. Selalu itu, dan kita selalu menyanyikan lagu buku endi nomor 20, "Masih lelean aka tahun", seperti itu. Dan ini yang menjadi persoalan. Molo masih lelean aka tahun ini, apakah itu adalah kehebatan kita? Kita bisa berjalan hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Sering sekali kita tidak melihat bahwa saat itu betul-betul saat yang sangat krusial bagi kita yang akan melewati tahun, yang akan menjalani tahun yang baru itu. Ada sesuatu yang harus kita pergumulkan. Seperti pangula ate namar babo, kenapa so bulung no yang botamu do pe marbabo, ya, mengobak di belian di hauma. Kalau dia sudah bekerja sekian jam misalnya mengobak, maka dia songona patol-tol daging laus mandai 5 tupudi, dia akan menoleh ke belakang. Ada waktu jedah yang dia pakai untuk menoleh ke belakang, tidak hanya memakai waktu untuk istirahat, tetapi dia melihat bogas nipatna. Apa yang sudah dia kerjakan itu, adakah yang tidak beres, yang harus diulang? Dan itu yang dikatakan orang Batak, laho mangalakka tu jolo tinailihon tupudi. Dilihat dulu, adakah sesuatu yang mau
Dia harus dicermati lagi dan harus diulangnya sebelum dia meneruskan pekerjaannya ke depan. Berarti ada pembenahan. Hal yang seperti itu sekarang yang dibawakan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak saat ada pengaduan kepadanya mengatakan bahwa Pilatus mencampurkan darah korban yang juga darah yang dipersembahkan. Ada masalah, ada kesalahan. Tapi ada banyak orang menganggap semua persoalan hidup ini berhubungan dengan dosa. Semua derita itu diakibatkan dosa. Itu yang muncul. Dan kalau kita bisa melihat memang ya ada derita yang karena dosa, tapi ada derita juga bukan karena dosa. Penderitaan kita boleh karena dosa, misalnya kalau seseorang itu mencuri, itu yang gamblang aja. Seseorang mencuri, ketahuan mencuri, kemudian dia digebukin. Kesalahannya melahirkan penderitaannya sendiri. Tetapi ada penderitaan ini ada lahir bukan karena dosa dan kesalahan kita. Jadi dua hal itu sangat berbeda dan diberikan Tuhan Yesus kepada kita untuk kita cermati. Tetapi yang luar biasa hari ini, pada saat kita mau melangkah ke depan, Tuhan mengatakan menoleh dulu ke belakang. Karena ada dua kali penekanan dalam nats kita hari ini dikatakan, aku berkata kepadamu kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak akan selamat, kamu akan dihukum, kamu akan celaka. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, kalau kita kembali ke ayat, ke buku ND nomor 68 itu, mungkin kita akan melihat dulu ayat 2. Dirut hodo hosaki paida ida ahu. Manang adong parbueni nani ulam diahu. Hape jojot tari masho parbuei dam oloro. Dirut hodo hosaki, kita mau mengatakan Tuhan, engkau berikan aku kesempatan hidup. Tapi engkau selalu menunggu buah daripada imanku, buah daripada kehidupan yang Tuhan berikan itu kepadaku. Tapi sampai sekarang belum ada. Hati-hati dengan ede tadi yang kita nyanyikan. Dangsa di hari ididoko. Hati-hati. Jangan lembah, unang lebate. Jangan tunggu lagi. Karena waktu kita tidak tahu. Hari ini waktu kita bisa bersekutu di sini. Boleh kita bersama-sama memuji Tuhan dengan nyanyian. Boleh kita bersama-sama memanggil Tuhan dengan doa. Dan bahkan boleh kita bersama-sama bersekutu lewat firman-Nya. Tetapi pulang dari sini, Roma berita ngamate perdita jonare purba. Boy du songoni? Boy. Awas, hati-hati. Waktu kita bukan pemiliknya. Kita hanya diberikan kesempatan untuk memakai waktu. Maka pakai waktu. Edinaki madokon dang sadihari ididokho ninna awas. Jangan lagi tunggu. Segera, 2 kali penekanan dalam nats ini dikatakan, kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Tuhan mau mengajak kita melihat bugas nipat tasadiri. Di mana kita berdiri sekarang, Tuhan menginginkan kita melihat bekas apa yang sudah kita jalani. Apa yang sudah kita lalui. Dan kita mau diminta untuk jujur kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi hidup ini. Serta kita mau mengatakan bahwa di mana kita sekarang. Pengakuan itu di mana kita sekarang membuat kita bisa jujur kepada diri kita sendiri. Dikatakan tadi dalam nats kita ini, seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Di kebun anggurnya, yang tumbuh, yang hidup di kebun anggurnya. Saya dan saudara adalah bahagian daripada kebun yang tumbuh di kebun anggur Tuhan. Kita hidup di dunia milik Tuhan. Setuju kan? Enggak. Kita hidup di dunia milik Tuhan. Setuju? Setuju.
Kalau kita hidup di dunia milik Tuhan, artinya apa? Kita mau seturut dengan cara dan apa yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Di luar itu kita akan binasa. Di luar itu kita akan binasa. Karena kita hidup di kebun anggur Tuhan. Kita hidup di dunia milik Tuhan. Pada saat pemilik kebun itu datang melihat, loh, ini kenapa tidak berbuah? Tebang ini. Edita nomor 60 ayat 3 dok. Ra naung terimas debata. Marnida pambainakku. Ra naung didok. Tinaba mahawon naso dihaku. Mungkin Allah sudah sampai kepada puncak yang mengatakan, ini enggak ada gunanya ini. Dia tumbuh di kebunku tapi tidak memberikan buah kepadaku. Tebak ini. Maka kita melihat kembali kepada diri kita. Who am I? Siapa aku ini? Siapa kita ini yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kita setiap hari, dan Dia cukupkan kebutuhan kita setiap saat. Kita mau mengaku hari ini. Dan pada saat ini kita diperhadapkan kepada dilema. Naeng do piau mangolu, apakah saya masih mau hidup? Atau sudah cukup sampai di sini saja kehidupan yang saya inginkan? Kalau itu ditanya kepada kita pribadi lepas pribadi, kita kan pasti menjawab, saya masih mau ingin hidup. Semua kita pasti menjawab itu. Saya masih mau ingin hidup. Persoalannya adalah kehidupan yang bagaimana yang harus saya lakukan, yang saya hidupi. Itu yang menjadi pertanyaannya. Ngulu na songo dia do nanaing hangulu honokku. Maka Yesus mengatakan kepada kita, unang baju Tuhan daba. Kita mencoba masuk kepada syair buku ND nomor 68 ayat 4 itu. Itu ungkapan Yesus kepada kita. Kita akan menyanyikan bersama buku ND nomor 68 ayat 4. Itu ungkapan Yesus kepada Tuhan Allah membela kita, memberikan waktu kepada kita, bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk mungkin berbuah, dan secepatnya pastinya. Saudaraku, tahun ini lalu umi. Yesus mengatakan biarkan dulu dia tumbuh. Biarkan dulu jemaat ini masih hidup. Loas jo mangolu ale amang. Tahun ini lalu rimasmi. Nanti kalau mereka lagi tidak mau berbuah, baru tebang mereka. Radidu hamu inang, radidu hamu amang. Radidu hamu akan apa sebelum majalaon bahwa apabila kita tidak berbuat tahun 5 lalu rimasmi. Ada kekacauan dalam hidup saya saat saya mau masuki firman ini. Apakah ya? Apakah ya? Siapkah saya? Mampukah saya dengan ungkapan Tuhan Yesus ayat 9 ini? Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebaklah. Kita hanya bisa mengatakan, Tuhan,
Asimaroham. Kita masih mau mengharapkan anugerah-Mu Tuhan turun atas aku. Berikan aku kesempatan Tuhan untuk boleh mengenal diriku dan merubah diriku sendiri. Dan kita mau mengatakan, Tuhan, aku juga tidak bisa melakukan itu tanpa Tuhan bersama dengan aku. Maka hari ini, kata yang biasa kita sapa kepada sahabat dan siapapun, mau lahir dan tumbuh sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita, yaitu kata horas. 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 Selai. Horas. Ya, kalau kita sapa siapapun dengan kata horas, kita merasakan ada sesuatu semangat yang baru dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan ada sukacita yang baru dalam kehidupan kita. Tetapi kita masuki dengan memaknai kata horas. Horas, hanya orang rajin akan sukses. Karena kita kepada Tuhan hanya sejauh doa, setuju? Jadi orang yang rajin berdoa, dia akan sukses, dia akan selamat. Orang rajin berdoa, dia akan menggumuli firman itu dalam kehidupannya. Seperti Mazmur pasal 1. Dia akan seperti pohon yang ditanam di pinggir air sungai yang mengalir. Dan daunnya hijau dan dia akan berbuah pada waktunya. Maka orang yang rajin, dia akan selalu mempersiapkan dirinya tentang apapun yang terjadi di hadapannya. Dia selalu mampu berhadapan situasi apapun itu. Karena apa? Karena dia yakin dengan dia rajin berdoa kepada Tuhan, dengan dia rajin bersekutu dengan Tuhannya, dia yakin Tuhan tidak akan pernah tinggalkan dia, karena dia dengan Tuhan hanya sejauh doa. Oleh karena itu tinggal kita berbuah. Buah kita hari ini disapa dengan TABE, Tanggap Bencana Distrik. Karena tadi program distrik mengatakan, ini juga program yang dicanangkan oleh pemerintah, kita harus peduli kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Sebab iman juga tanpa perbuatan sama dengan mati. Saya dan Anda masih hidup. Ya, kita masih hidup. Pasti dong imannya juga hidup. Dan kita mau berbuah. Seperti pohon yang ada di pinggiran sungai. Yang pasti berbuah. Hari ini Tuhan mau menyapa kita dengan ungkapan, bersegeralah. Karena Yesus sudah memberikan jaminan. Dia menjadi perantara antara Allah yang Maha Kudus dan yang dahsyat kemarahannya kepada kita yang tadinya sudah layak untuk ditebang, untuk dihabiskan. Tapi Tuhan mengatakan, tunggu dulu Bapa, aku akan berkarya untuk dia. Tunggu dulu Bapa, aku akan melakukan sesuatu untuk dia. Oleh karena itu kita mengatakan, okuli, mataku, hidupku tertuju kepada Tuhan Yesus yang sudah membackup aku, yang sudah merangkul aku, yang sudah memberikan jaminan kepadaku, keselamatan kepadaku. Tuhan mau berikan itu kepada kita. Tuhan mau berikan itu kepada saudara-saudara, bahwa kita semua ada di dalam sayapnya untuk dilindunginya. Yesus mengatakan, tunggu dulu Pak. Amung pai majo, hupature-ture majo nasida. Oleh karena itu saya dan saudara sekarang ada dalam bimbingan Tuhan Yesus untuk diarahkan supaya hidup sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan Allah di dunia milik Allah sendiri. Saya dan saudara berpijak di dunia milik Allah. Saya dan saudara hidup, menghirup udara di dunia milik Allah. Saya menerima seluruh anugerah-anugerah daripada Tuhan. Sama seperti juga saudara menerima seluruh anugerah-anugerah daripada Tuhan. Hari ini Tuhan mau mengatakan, buktikan bahwa Anda sudah berjalan bersama dengan aku dalam kehidupan surgawiku, walaupun kamu masih ada di dunia ini.
marhamu baon ni roha asa unang mago. Mari kita melangkah, meninggalkan segala hal yang merintangi kehidupan kita masa lalu itu. Biarlah dia menjadi masa lalu, tapi hari ini dan seterusnya kita melangkah bersama dengan kebenaran firman Tuhan, kebenaran hidup di dalam Tuhan. Maka tangan Tuhan yang akan memegang kita berjalan bersamanya selama kita masih diberikan di dunia milik Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji hormat bagimu Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kami melihat kasih-Mu yang luar biasa atas kami dengan firman-Mu, bahwa Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami boleh semakin berbuah di dalam kebenaran firman-Mu, karena kami hanya bahagian daripada penyataan kerajaan-Mu, sehingga kami masih ada boleh di dunia ini. Hari ini Tuhan menyapa kami untuk boleh sungguh-sungguh Bapa melihat kebenaran kami dan jujur kepada diri kami sendiri, bahwa banyak hal yang merintangi perjalanan kami dan kami mau melepaskan semuanya itu, dan kami hanya mau tertuju kepada kemuliaan yang daripada Bapa sendiri, dan semuanya itu kami sudah terima lewat Yesus Kristus juru selamat kami. Dan hari ini juga kami mau mengatakan, ya, kami harus hadir dalam sukacita kemuliaan Tuhan dalam setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami mampu menyikapi hidup kami berguna, tidak hanya bagi orang dan dunia ini, tapi juga berguna bagi Tuhan dan menjadi penyataan kerajaan-Mu di dunia ini. Sempurnakan ibadah doa nyanyian pujian kami Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dan kita serahkan persembahan kita bernyanyi. Nada
mula siantano nada sidangon sambinggo tutup minu di sini oh panjalanku bulat Sai mulat ay nasonang maho kalau sa dosa jala sabat doa oh panjalang ho Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau tetap memelihara hidup kami sampai saat ini, dan melalui berita kesukaan, Engkau memanggil kami ke dalam kehidupan yang kekal. Berkat-Mu menenteramkan hidup kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Teguhkanlah firman-Mu yang kudus pada hati kami dan seluruh keturunan kami. Berilah kami gembala-gembala. Bimbinglah jemaat-Mu karena Engkaulah benteng dan tempat perlindungan mereka yang menderita karena nama-Mu. Berilah pertobatan bagi penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya semua orang mengenal dan memuji nama-Mu saja. Berkatilah mereka yang ingin memasuki kerajaan-Mu dan mereka yang hendak mengikrarkan imannya, supaya mereka menjadi warga yang hidup di dalam jemaat-Mu. Limpahkanlah berkat-Mu bagi pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Berkatilah mereka yang diurapi di dalam jemaat-Mu. Kuduskanlah setiap keluarga dan anugerahi mereka kebijaksanaan untuk mendidik anak-anaknya yang Engkau karuniakan kepada mereka. Berkatilah penghasilan dan pekerjaan yang baik. Jauhkanlah hukuman dari kami walaupun sesungguhnya pantas kami terima. Serta curahkan hujan dan sinar matahari pada saatnya masing-masing. Hiburkanlah para janda dan yatim piatu, serta semua orang yang sakit, yang miskin, dan yang di dalam pencobaan.
Nyatakanlah kasih setiamu kepada mereka agar mereka dapat memuliakan namamu yang kudus. Tolonglah mereka yang tersesak, ya Tuhan penyelamat manusia. Sadarkanlah kami dengan Roh Kudus, supaya kami siap menghadapi akhir hidup kami. Kuatkanlah kami agar tetap takut akan Tuhan selama hidup, dan pada akhirnya kami tetap tinggal di dalam anugerah kasih-Mu, dalam kedamaian, dan kami dibangkitkan kembali oleh kuasa-Mu untuk mewarisi pengharapan iman kami, yaitu kebahagiaan selama-lamanya, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.